Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kinkin Yulewati, SP MSI, CICS, CPR, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Relations. Dengan izin, kami dari kelompok 11 hari ini ingin mempresentasikan hasil materi kami mengenai Public Relation and International Marketing. Sebelum memasuki materi, izinkan kelompok saya mengenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama adalah diri saya sendiri, saya Tubagus Naizak Sisar Lambang, kemudian ada teman saya juga, Abiyu Pranaja, dan yang terakhir teman saya, Ridho Muhammad Rizky. Oke, next. Latar belakang mengenai Public Relation dan International Marketing. Jadi, hubungan masyarakat atau Public Relations adalah praktik membangun dan memelihara hubungan positif antara organisasi dan audiens target mereka. Hal ini memerlukan pengembangan dan penyebaran informasi yang membantu membentuk opini dan persepsi publik tentang merek, produk, atau layanan. Kegiatan PR ini dapat mencakup antara lain, yang pertama hubungan media, penjangkauan masyarakat, manajemen krisis, dan keterlibatan media sosial. Tujuan PR ini adalah untuk menciptakan dan menyebarkan informasi yang membantu membentuk opini dan persepsi publik untuk mempromosikan citra positif dari suatu organisasi atau merek. Ini dapat dicapai dengan menggunakan berbagai strategi, termasuk siaran pers, wawancara media, posting media sosial, dan sponsor acara. Pada lain sisi, pemasaran internasional adalah praktik mempromosikan produk atau layanan kepada pelanggan di berbagai negara. Memahami perbedaan budaya dan menyesuaikan upaya pemasaran ke wilayah, bahasa, dan adat istiadat itu tertentu pastinya sangat diperlukan. Pemasaran internasional ini juga dapat memerlukan penyesuaian produk atau layanan dengan kebutuhan pasar yang berbeda-beda, serta menavigasi tantangan peraturan dan logistik yang menyertai perdagangan lintas batas. Salah satu aspek pemasaran internasional yang menantang itu adalah menyesuaikan upaya pemasaran untuk setiap pasar individu. Mengadaptasi produk atau layanan untuk memenuhi peraturan lokal atau kebutuhan konsumen, dan juga menerjemahkan materi pemasaran ke dalam bahasa-bahasa yang berbeda, kemudian juga menyesuaikan harga dan strategi promosi untuk memperhitungkan perbedaan regional dalam daya beli adalah salah satu contohnya. Hubungan masyarakat dan pemasaran internasional keduanya merupakan komponen penting dari upaya organisasi manapun untuk memperluas jangkauan dan reputasinya. Organisasi dapat membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan pemangku kepentingan di seluruh dunia dengan cara berkomunikasi secara efektif dengan audiens yang beragam dan beradaptasi dengan kebiasaan dan preferensi lokal. Sekarang memasuki bagian dalam pembahasan subbab dan rangkuman dari materi yang telah kami paparkan. Yang pertama adalah mengenai action of literasi. Jadi, jika diterjemahkan, arti dari action of literasi ini yaitu tingkat suatu literasi. Nah, artinya tingkat literasi ini merupakan persentase populasi yang memaparkan tingkatan masyarakat yang dapat membaca dan menulis pada tingkat kemahiran tertentu. Literasi adalah keterampilan yang diperlukan untuk sukses dalam banyak aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan keterlibatan masyarakat. Tingkat literasi ini dapat diukur dengan berbagai cara, termasuk survei dan tes standar yang menilai kemampuan membaca dan menulis. Negara dan organisasi yang berbeda mendefinisikan literasi secara berbeda, tetapi tolak ukur umum mencakup kemampuan membaca dan menulis kalimat dasar itu biasanya memahami instruksi sederhana dan melakukan aritmatika dasar. Tingkat literasi itu tuh sangat bervariasi di seluruh dunia, dengan beberapa negara mencapai tingkat melek huruf hampir universal dan yang lain berjuang untuk memberikan bahkan pendidikan dasar kepada penduduknya. Akses ke pendidikan berkualitas, status sosial ekonomi, ketidaksetaraan gender, dan kebijakan pemerintah semuanya dapat berdampak pada tingkat melek huruf.
Literasi secara luas itu dianggap sebagai indikator positif pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Karena orang-orang yang melek huruf ini biasanya lebih siap untuk berkontribusi pada tenaga kerja, berpartisipasi juga dalam kehidupan sipil, dan membuat keputusan berdasarkan informasi tentang kesehatan dan kesejahteraan mereka. Selain itu, tingkat melek huruf yang tinggi sering dikaitkan dengan tingkat kemiskinan yang lebih rendah, tingkat kesetaraan gender yang lebih tinggi, dan stabilitas politik yang lebih baik. Jadi dapat dinyatakan ulang bahwa literasi adalah ukuran penting dari kemampuan populasi untuk membaca dan menulis, dan memiliki implikasi yang signifikan bagi kesejahteraan si individu dan masyarakat. Meskipun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai literasi global, kemajuan di bidang ini biasanya dapat berdampak signifikan pada hasil ekonomi, sosial, dan politik. Oke, yang subbab kedua mengenai deceptive tactics. Sebelum kami masuk ke materi berikutnya, yakni arti dari deceptive tactics ini adalah mengenai taktik penipuan. Nah, yakni taktik penipuan itu tuh banyak terdapat di manajemen atau public relation. Nah, di sini kami ingin menguraikan penipuan untuk menarik perbedaan antara kedua konsep. Nih, jadi penipuan adalah elemen mendasar dari kondisi manusia. Sebenarnya dari kehidupan secara umum, hal ini tuh tersedia strategi bagi organisme untuk mengamankan sumber daya vital. Hal ini menurut Hipper and von Trivers pada tahun 2011. Menurut De Paula dan Casby, penipuan itu contohnya seperti berbohong, yang artinya fakta kehidupan sehari-hari. Menurut biologi evolusioner, evolusi penipuan dan deteksi penipuan muncul dari perlombaan senjata evolusioner antara penipu dan yang tertipu. Perlombaan senjata semacam ini tidak boleh disamakan dengan militer yang setara, di mana dua pihak atau lebih itu bersaing untuk mendapatkan persenjataan terbaik. Perlombaan senjata militer biasanya melibatkan elang di masing-masing sisi. Ada yang mencoba mengungguli pihak lain sehubungan dengan strategi yang sama, dan sebaliknya, perlombaan senjata antara penipu dan pendeteksi penipuan menyerupai kompetisi antara elang dan merpati. Lawan yang menerapkan strategi juga berbeda. Nah, jadi penipuan seperti kamuflase, mimikri, atau penyembunyian seperti yang ditunjukkan oleh banyak ahli biologi evolusi merupakan variabel kunci dalam perjuangan bertahan hidup di alam. Kemampuan untuk menipu dan kemampuan untuk mendeteksi penipuan itu memicu proses spiral di mana organisme yang terus berkembang akan berjuang untuk bertahan hidup dengan memperjuangkan kesemwartaan baik dalam penipuan atau pendeteksiannya. Hal yang sama juga berlaku untuk manusia seperti yang ditunjukkan oleh Trivers pada tahun 1991. Karena ada ciri-ciri komunikasi yang tersebar luas dalam banyak spesies sosial. Dengan demikian, manfaat penipuan itu mendapatkan sumber daya dengan mengorbankan orang lain. Bisa juga dengan mendeteksi penipuan dan menghindari hilangnya sumber daya yang terlihat jelas. Kemudian, yang ketiga mengenai organizing international public relation. Mengorganisir hubungan masyarakat internasional merupakan salah satu tugas yang sangat besar untuk bagian dari umat itu sendiri. Namun, berikut adalah beberapa langkah kunci yang dapat membantu. Yang pertama, identifikasi audiens target. Jadi kalian harus tentukan audiens mana yang ingin dijangkau dengan upaya hubungan masyarakat Anda. Seperti contohnya potensi pelanggan, investor, atau komunitas lokal. Kalian juga sebaiknya pertimbangkan norma budaya dan sosial dari setiap audiens itu sendiri dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi pengiriman pesan dan isi pesan dari taktik Anda. Yang kedua, kembangkan strategi. Nah, buatlah strategi yang menguraikan tujuan, sasaran, dan pesan utama untuk setiap audiens. Kita juga harus mempertimbangkan platform yang paling efektif untuk menjangkau setiap audiens, seperti contohnya outlet media lokal atau platform media sosial. Jadi harus disesuaikan dengan pasar dan taktik Anda. Misalnya memang lebih digital, kalian dipertimbangkan lebih cenderung ke platform media sosial. Yang ketiga, yaitu dengan membangun hubungan, koneksi, atau relasi. Nah, di sini kita diharapkan bisa mengembangkan hubungan dengan media lokal. Kita juga bisa diharapkan memberikan pengaruh dan sebagai pemangku kepentingan lainnya di setiap pasar.
Kegiatan ini mungkin melibatkan jurnalis dan blogger. Kemudian juga bisa menghadiri acara dan konferensi lokal dan terlibat dengan organisasi lokal dan kelompok masyarakat. Yang keempat, kita harus bisa beradaptasi dengan perbedaan budaya. Jadi di sini kita juga harus pekalah tuh terhadap perbedaan budaya dan sesuaikan pesan dan taktik yang kita buat. Hal ini mungkin termasuk contohnya menerjemahkan materi ke dalam bahasa lokal dari bahasa asing diterjemahkan ke bahasa lokal. Terus kita juga bisa menggunakan gambar atau euforia dan contohnya yang gambar yang selaras dengan audiens lokal itu sendiri. Jadi contohnya kayak gambar tapi metaforanya tuh sangat terlihat jelas bahwa ini sesuai konteks budayanya. Yang kelima, menilai dan evaluasi. Di sini kita harus melacak keberhasilan upaya humas di kehumasan setiap pasar. Menggunakan metrik seperti liputan media, kemudian kita juga lalu lintas situs web dan juga melalui keterlibatan media sosial. Kemudian kita juga bisa menggunakan data ini untuk menyempurnakan strategi dan taktik humas dan untuk memastikan bahwa pesan Anda beresonansi dengan setiap audiens target. Kemudian yang keenam, berkoordinasi dengan tim. Kalau bisa kita harus koordinasikan hal ini dengan tim untuk memastikan upaya hubungan masyarakat bisa selaras dengan tujuan dan strategi bisnis lokal. Ini mungkin melibatkan kerjasama dengan tim pemasaran dan komunikasi lokal untuk mengembangkan dan melaksanakan kampanye yang disesuaikan dengan setiap pasar. Yang kemudian selanjutnya adalah mengenai publikasi. Sebuah organisasi, baik besar atau kecilnya, pastinya kan akan tetap membutuhkan hubungan dan komunikasi yang aktif kepada masyarakat. Contohnya melalui engagement. Nah, hal ini tuh karena untuk meningkatkan partisipasi masyarakat guna dalam mengembangkan operasional dan nama perusahaan. Menurut Ishak pada tahun 2012, publikasi merupakan cara yang sering digunakan oleh Humas untuk mempromosikan lembaganya. Publikasi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, publikasi lembaga dengan cara tidak langsung. Kegiatan publikasi secara tidak langsung ini yaitu cara di mana organisasinya berkomunikasi dengan audiensnya itu dengan media perantara seperti mereka mempromosikan melalui media sosial atau televisi, radio, media cetak dan sebagainya. Kemudian cara yang kedua yaitu mempublikasi dengan cara langsung. Kegiatan publikasi ini dilakukan dengan cara tatap muka. Contohnya misalnya kegiatannya itu seperti rapat bersama, kemudian ceramah atau pidato depan publik, dan konsultasi dengan public figure. Nah, menurut Adrianti pada tahun 2016, karena meningkatnya tingkat cerdas masyarakat dalam penyebaran dan penyebarluasan informasi publik, maka suatu informasi akan membutuhkan manajemen pengiriman dan distribusi informasi yang sangat relevan yang diolah oleh suatu organisasi atau lembaga tersebut. Peran humas sebagai penyeimbang informasi adalah memastikan bahwa berbagai informasi dapat ditimbang tanpa mengorbankan kepentingan dan rencana lembaga. Hal ini terkait dengan reputasi dan eksistensi organisasi tersebut. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, organisasi membutuhkan peran humas yang aktif dan kreatif. Nah, kemudian untuk menjelaskan media-media dalam publikasi humas adalah yang pertama sebagai berikut. Yang pertama, media cetak. Media cetak ini adalah media informasi yang terdiri dari selembar kertas yang berisi rangkaian kata, gambar, atau citra berbagai warna, terutama untuk tujuan informasi atau hiburan. Media cetak juga digambarkan sebagai dokumen yang mempublikasikan apa yang dikatakan orang lain, berupa kata-kata atau rekaman foto yang diambil oleh jurnalis atau peristiwa yang diambil oleh jurnalis, kemudian mengubahnya menjadi edit sedemikian rupa sehingga layak untuk dipublikasi ke publik. Media yang kedua yaitu media elektronik. Media ini biasanya berupa televisi dan radio, intinya yang udah digital modern. Keunggulan kedua perangkat media elektronik ini adalah bisa menjangkau khalayak yang lebih luas daripada media cetak, karena dengan internet bisa mengakses segalanya. Menurut Wahyuni pada tahun 2018, berhasil atau tidaknya penyebar luasan informasi melalui televisi
sebagai media perikanan bagi masyarakat, itu juga tergantung pada program yang disiapkan dengan tema utama yang disajikan kepada khalayak umum. Siaran televisi ini biasanya sangat efektif dan menjangkau pelosok desa, bahkan pegunungan. Penyampaian dalam televisi ini biasanya dilakukan dengan berbagai acara-acara yang memiliki penyampaian yang bervariasi caranya, seperti tema dari acara ini adalah acara wawancara seperti berita, kemudian juga ada acara sandiwara, kemudian juga acara yang tentang humor, acara tentang pentas seni, dan diskusi. Media yang ketiga itu media sosial. Nah, kehadiran dari media sosial ini merubah paradigma komunikasi dalam masyarakat modern. Komunikasi dari media sosial tidak dibatasi oleh ruang, jarak, atau waktu, dan bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, tanpa perlu bertatap muka. Dengan adanya aplikasi jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, orang-orang dapat berinteraksi satu sama lain tanpa bertemu langsung. Jadi jarak tidak lagi menjadi masalah dalam suatu komunikasi. Hukuman selanjutnya mengenai organisasi atau organization. Jadi menurut Ade Safitri pada tahun 2013 dalam Syahriah 2013, peranan PR atau humas itu dalam organisasi seperti yang pertama, mereka sebagai perantara organisasi dengan publik. Yang kedua, mereka menjalin hubungan baik antara organisasi dengan publik. Yang ketiga, menjalin kerjasama yang baik dengan publik untuk meningkatkan keuntungan organisasi. Yang keempat, mengevaluasi sikap atau opini publik. Yang kelima, mengidentifikasi kebijakan dan prosedur organisasi yang berkaitan dengan kepentingan publiknya. Yang keenam, merencanakan dan melaksanakan kegiatan aktivitas public relations. Yang ketujuh, membantu menetapkan serta memelihara garis-garis komunikasi. Yang kedelapan, memberi peringatan dini pada manajer untuk mengantisipasi permasalahan. Yang kesembilan, menjaga nama baik organisasi. Rangkuman yang selanjutnya mengenai service atau pelayanan. Pelayanan humas merupakan faktor atau komponen penting yang terdapat dalam bagian humas. Salah satu dari komponen tersebut ialah unsur pelayanan. Unsur pelayanan humas diantaranya terdiri dari lima indikator, yaitu yang pertama tangible atau wujudnya, yang kedua reliability-nya yaitu handal, kemudian responsiveness atau tanggap, kemudian selanjutnya assurance atau jaminan, dan yang terakhir empathy atau empati. Unsur pelayanan ini relatif lebih luas untuk diukur jika dibandingkan dengan barang. Oleh karena itu, unsur pelayanan dapat dinilai berdasarkan 5 dimensi sebagai berikut. Yang pertama, tangible, yaitu fasilitas yang dapat dilihat dan digunakan di bagian humas dan protokol seperti pelayanan fasilitas pusat media, ruang wartawan, ruang tunggu, meja informasi, dan polisi mata. Biasanya ini dapat digunakan masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan pelayanan informasi pemerintah daerah. Yang kedua, reliability atau kehandalan, yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan kemampuan untuk dipercaya, terutama memberikan jasa secara tepat waktu dengan cara yang sama sesuai dengan jadwal yang telah dijanjikan dan tanpa melakukan kesalahan setiap kali memberi pelayanan. Kehandalan adalah unsur pelayanan yang dapat dilihat dari kemampuan untuk melaksanakan pelayanan jasa yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya. Reliability dalam pelayanan hubungan masyarakat dalam pemberian informasi kegiatan pemerintah daerah di bagian humas dan protokol meliputi kesederhanaan, kejelasan, dan kepastian mengenai prosedur, biaya, serta kesesuaian pelayanan dengan informasi yang diberikan, sehingga pemohon merasa puas dengan pelayanan yang mereka terima. Kesederhanaan, kejelasan prosedur pelayanan juga menjadi indikator baiknya pelayanan. Kehandalan adalah unsur pelayanan yang dapat dilihat dari kemampuan untuk melaksanakan pelayanan jasa yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya. Reliability dalam pelayanan hubungan masyarakat bagi masyarakat di bagian humas dan protokol meliputi kesederhanaan, kejelasan, dan kepastian mengenai prosedur, biaya, serta kesesuaian pelayan dengan informasi yang diberikan, sehingga masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang mereka terima. Oke, untuk selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Oke, boleh di next.
Baik, yang ketujuh, Special International PR Service. Bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, gelombang desakan untuk mengubah penampilan pemerintahan dan beroperasinya aparatur pelayanan publik secara nyata tidak lepas dari desakan organisasi internasional seperti IMF, Bank Dunia, atau lembaga pendanaan lainnya. Hal ini tidak lepas dari kepentingan organisasi-organisasi tersebut yang beroperasi di Indonesia. Menelusuri permasalahan pelayanan publik di Indonesia sebenarnya dapat dilihat pada beberapa tahapan penyelenggaraan pemerintahan. Misalkan dimulai pada Orde Baru dan terakhir pada masa reformasi. Penggeseran paradigma pelayanan publik tidak terlepas dari perubahan lingkungan politik yang berdampak pada kebijakan yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Misalkan seperti di Indonesia, pada era Orde Baru, pelayanan publik ditandai dengan dominasi negara dalam berbagai elemen kehidupan bangsa. Oleh karena itu, dikenal dengan model negara-negara yang kuat atau self-governing state, di mana kekuatan tersebut sosial politik termasuk kekuatan pasar memiliki pengaruh yang kecil terhadap kebijakan publik, bahkan dalam implementasinya. Dilihat dari sisi pola penyelenggaranya, pelayanan publik di Indonesia masih memiliki berbagai kelemahan. Antara lain, yang pertama, kurangnya responsif. Lalu yang kedua, ada kurang informatif, kurang accessible, kurang koordinasi, birokratis, kurang mau mendengar keluhan, syarat, aspirasi masyarakat, dan juga inefisiensi. Dilihat dari sisi sumber daya manusianya, kelemahan utamanya adalah berkaitan dengan profesionalisme, kompetensi, empati, dan etika. Pola kerja yang digunakan oleh sebagian besar aparatur yang ada sekarang ini masih dipengaruhi oleh model birokrasi klasik, yakni cara kerja terstruktur atau hierarkis, legalistik formal, dan sistem tertutup. Selain itu, berupa pendapat menilai bahwa kelemahan sumber daya manusia aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan disebabkan oleh sistem kompensasi yang rendah dan tidak tepat. Sedangkan pendekatan masyarakat internasional berasal dari filsafat, sejarah, dan hukum, dan dicirikan khususnya oleh ketergantungan secara nyata pada pelaksanaan keputusan. Dengan pelaksanaan keputusan bahwa kebijakan luar negeri kadang-kadang memunculkan pilihan moral yang sulit bagi negarawan yang terlibat, yaitu pilihan tentang tujuan dan nilai politik yang bertentang. Pilihan ini, pilihan kebijakan luar negeri ini yang sulit dalam hal ini akan berupa keputusan untuk berperan atau keputusan untuk ikut terlibat dalam intervensi kemanusiaan. Tradisi masyarakat internasional merupakan salah satu pendekatan klasik hubungan internasional. Tetapi pendekatan ini berupaya menghindari pilihan sulit. Antara lain, yang pertama itu biasa terjadinya egoisme dan konflik negara. Lalu yang kedua, keinginan baik manusia dan kerjasama yang dimunculkan oleh perbedaan antara realisme dan liberalisme. Lalu, boleh di next. Lalu masuk ke bagian 8, internal dan eksternal PR service. Menurut DRSA AWW di Widjaja, dalam bukunya Komunikasi dan Hubungan Masyarakat 1993 halaman 73 sampai 74 menyatakan terdapat beberapa kegiatan internal dan eksternal public relation, yakni sebagai berikut.
Dalam internal public relation meliputi yang pertama ada employee relation yang merupakan memelihara hubungan khusus antara manajemen dengan karyawan dalam kepegawaian secara formal. Lalu yang kedua ada human relation yang artinya memelihara hubungan khusus antara sesama warga dalam perusahaan secara informal sebagai manusia. Selanjutnya ada labor relation, mengadakan tindakan preventif mencegah kesulitan-kesulitan yang timbul, turut melancarkan hubungan yang harmonis antara direksi atau manajer dengan serikat buruh. Lalu yang keempat ada stockholder relation, atau yang bisa dibilang juga industrial relation, yang mengadakan hubungan dengan para pemegang saham. Lalu masuk ke external public relation. Yang pertama ada press relation, mengatur dan memelihara hubungan dengan pers umumnya dengan mass media seperti pers, radio, film, dan televisi yang utama adalah pers. Lalu ada government relation, mengatur dan memelihara hubungan dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Lalu ada community relation, yang mengatur dan memelihara hubungan masyarakat setempat. Lalu ada supplier relation, mengatur dan memelihara hubungan dengan levansir atau disebut juga dengan pemborong, kontraktor, agar segala kebutuhan perusahaan dapat diterima secara teratur serta dengan harga dan syarat-syarat yang wajar. Lalu untuk yang terakhir ini ada customer relation, yang merupakan mengatur dan memelihara hubungan dengan para pelanggan sehingga hubungan itu selalu dalam situasi bahwa langgananlah yang sangat membutuhkan perusahaan, bukan sebaliknya. Oke, untuk next selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Abiu. Ya, selanjutnya ada PR professionalism. Nah, menurut Ansari pada tahun 2007, profesionalisme seorang humas sangat diharapkan oleh organisasi untuk membangun citra dari nama organisasi itu sendiri. Keberadaan status fungsional lembaga kehumasan berdampak signifikan terhadap kegiatan kehumasan pada LIPI. Nah, terlebih karena humas sebagai lembaga yang terstruktur akan diperluas ke unit-unit lain untuk memajukan dan mengakselerasi kegiatan humas. Atas dasar itu, perlu diperjelas apa saja tugas-tugas personil humas menurut bidang kegiatan pokok yang tercermin dalam ketentuan yang ada. Nah, landasan etika dari seorang humas meliputi etika profesi, kepercayaan mutlak, dan tanggung jawab sosial. Etika profesional mencakup prinsip bahwa praktisi PR bertindak berdasarkan keinginan untuk menguntungkan klien dan komunitasnya, bukan sekedar untuk mencari posisi atau kekuasaan. Untuk menjadi profesional, praktisi PR harus percaya diri. Hubungan klien dan profesional berbeda dari hubungan klien dengan perusahaan jasa lainnya. Nah, menurut Grunik dan Han, pemahaman profesionalisme dalam public relation bisa dilihat dari faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, adanya seperangkat nilai-nilai profesional. Nah, indikator dari nilai-nilai profesional ini ialah adanya kebebasan dalam menuangkan hasil pemikiran dan berusaha mendahulukan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Nah, yang kedua, keanggotaan pada asosiasi profesi. Asosiasi ini didasarkan pada kesamaan profesi yang dimiliki oleh anggotanya. Dalam asosiasi ini ada etika atas aturan yang telah disepakati bersama dan ada sanksi juga bagi yang melanggar. Contoh asosiasi tersebut antara lain adalah Public Relations Society of America atau disingkat PRSA, lalu ada International Association of Business Communication atau IABC. Terus juga ada Canadian Public Relations Society atau CPRS, lalu Institute of Public Relations atau IPRA, lalu ada terakhir Penghimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau Perhuma.
Nah, yang ketiga itu ada taat pada norma-norma profesional, yaitu etika, kode etik, dan penerapannya. Nah, asosiasi profesi yang ada kemudian mengeluarkan kode etik profesi untuk mengatur dan menjaga moralitas para anggotanya dalam menjalankan pekerjaannya. Kode etik kehumasan Indonesia telah memiliki kode etik profesi yang mengatur mengenai komitmen pribadi, lalu perilaku terhadap klien dan atasan, lalu ada perilaku terhadap masyarakat dan media massa, dan serta perilaku terhadap rekan sejawat. Nah, dalam penerapannya kode etik ini perlulah terlebih dahulu memahami etika. Ada dua pendekatan dalam memahami etika, yakni pendekatan deontologikal dan teleologikal. Nah, pendekatan pertama memahami etika sebagai perbuatan yang didasarkan pada benar atau salah. Namun kelemahannya adalah bahwa tindakan yang benar belum tentu memiliki hasil yang baik. Nah, pendekatan kedua memahami etika sebagai hasil dari tindakan atau perbuatan yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, hasil dari tindakan atau perbuatan yang bermanfaat bagi banyak orang ini hasilnya lebih ditekankan daripada tindakan. Nah, pendekatan yang mencoba menyatukan keduanya ini adalah teori kontingensi yang menggabungkan dua prinsip, yakni kebaikan tindakan dan hasil. Dalam wilayah public relation, etika yang digagas oleh Grunik dan Hahn adalah symmetrical communication. Dan menurutnya lagi bahwa pendekatan inilah yang paling etis bagi public relation. Pendekatannya itu adalah proses lebih ditekankan daripada hasil. Namun proses yang baik akan menimbulkan hasil yang baik pula. Nah, yang keempat, adanya bangunan pengetahuan dan tradisi intelektual. Maksudnya agar para praktisi yang menggeluti bidang ini memiliki pemilikan pengetahuan teoritis yang cukup kuat, agar ada dari setiap aktivitas yang dilakukan, serta ada pertanggungjawabannya. Pengetahuan sebagian besar bisa diperoleh dari jalur pendidikan formal, terutama jika jalur pendidikan formal tersebut sejalan dengan profesi yang dijalankan. Nah, yang kelima itu ada keterampilan teknis. Keterampilan teknis ini bisa didapat dari pelatihan profesional. Bentuknya itu antara lain keterampilan menulis dan berbicara, terus juga masih banyak keterampilan lainnya yang perlu dipelajari atau dilatih yang memakan waktu cukup lama. Nah, berangkat dari penjelasan Grunik dan Han yang tadi, bahwa oleh karena itu banyak keterampilan kehumasan yang perlu dipelajari atau dilatih, dan hal itu tentunya memakan waktu yang lama. Seorang praktisi akan menjadikan profesinya sebagai profesi terakhir untuk selama hidupnya. Harapannya, praktisi ini bisa semakin matang dan pada akhirnya menjadikan public relations sebagai profesi yang dijalani seterusnya. Bisa disimpulkan ada poin loyalitas yang ingin dikembangkan di sini, yaitu pada bagian profesi. Nah, next slide, boleh di next slide, Aldi. Nah, yang terakhir ada feedback dan results. Nah, timbal balik dari hasil dari adanya. Jadi kami mengambil kasus dari kebangkrutan supermarket Giant. Nah, timbal baliknya itu adalah banyaknya konsumen yang masih setia pada supermarket tersebut. Tapi karena adanya kebangkrutan yang tiba-tiba dan perusahaan yang langsung menghilang, akhirnya konsumen merasa dihianati oleh perusahaan tersebut. Padahal banyak sekali konsumen yang setia pada supermarket itu hingga akhir kebangkrutan. Boleh di next, Aldi? Nah, selanjutnya itu ada kasus di Indonesia tentang kebangkrutan supermarket Giant di Indonesia. Nah, PT Hero Supermarket ini menutup seluruh operasional dari supermarket Giant mulai Juli 2021. Nah, akar permasalahannya di sini disinyalir karena perubahan pada belanja di masyarakat, terutama pada segmen supermarket. Lalu, Direktur Hero, yaitu Hardianus Wahyu Trikusumo, selaku pengelola Giant dalam keterbukaan informasi di BI, mengatakan alasan perusahaan adalah sebagai respon cepat serta tepat dari perusahaan yang diperlukan untuk beradaptasi terhadap perubahan dinamika pasar.
Nah, terlebih terkait beralihnya konsumen Indonesia dari format hypermarket dalam beberapa tahun terakhir menjadi sebuah fenomena yang juga terjadi di pasar global. Boleh di next, Aldi? Nah, kondisi tersebut bisa jadi sebuah indikasi bahwa masyarakat mulai meninggalkan pasar dengan format besar, seperti supermarket. Keefektifan dalam berbelanja menjadi salah satu alasannya. Perubahan kebiasaan berbelanja itu yang membuat tren belanja bulan di supermarket menurun. Masyarakat ingin mencari kebutuhan pokok di tempat yang lebih mudah diakses, misalnya sekitar rumah, online shop, dan apalagi minimarket sudah menjamur di mana-mana sekarang. Boleh di next. Nah, hingga Maret 2021, gerai Giant hanya tersisa 75 gerai untuk Giant Extra maupun Giant Express. Panjang 2019 hingga Maret 2021 ada 25 gerai Giant yang ditutup. Seluruh gerai Giant di Indonesia resmi tidak lagi beroperasi di Indonesia mulai hari ini. Tepatnya Minggu pada tanggal 1 bulan Agustus tahun 2021. Hal tersebut selaras dengan keputusan PT Hero Supermarket Tbk selaku pengelola yang memutuskan untuk menutup seluruh gerai Giant di Indonesia per akhir Juli 2021. Nah, penutupan Giant merupakan bentuk dari adaptasi Hero Group terhadap dinamika pasar dan tren pelanggan yang terus berubah. Pengalihan fokus bisnis pun diajukan untuk merespon turunnya popularitas format hypermarket dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia. Untuk kejelasan nasib karyawan sendiri selanjutnya akan didiskusikan kembali, mengingat rencana besar dari PT Hero Supermarket juga akan melakukan pembukaan gerai brand lain yang berada di bawah nama. Hingga periode tahun 2022 nanti, tentu tidak sedikit karyawan yang berharap bisa tetap memiliki pekerjaan di bawah perusahaan ini. Karena jumlah karyawan yang telah bekerja di bawah nama Giant juga cukup banyak. Boleh next, Aldi? Nah, studi kasus mengenai bangkrutnya supermarket Giant ini berkaitan dengan pokok pembahasan dengan Organizing International PR. Nah, ini masuk ke kaitan pembahasan dengan kasus. Nah, Organizing International PR merupakan masalah yang mengacu pada kegiatan mengorganisir hubungan masyarakat internasional yang merupakan salah satu tugas atau bagian penting dari public relation. Nah, adapun masalah yang berkaitan dengan organizing international PR pada saat ini adalah ditemukannya kasus kebangkrutan supermarket Giant. Nah, hal tersebut mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat yang masih setia sebagai konsumen atau pelanggan. Tetap, supermarket Giant menjadi kecewa dan kurang percaya kepada perusahaan utama, yaitu PT Hero Supermarket Tbk. Nah, selain itu yang menjadi pokok permasalahan yang berkaitan dengan organizing international PR ini adalah nasib karyawan yang masih belum jelas hingga saat ini. Padahal para karyawan Giant sudah dijanjikan akan bekerja kembali saat pembukaan brand baru. Hingga saat ini PT Hero Supermarket Tbk belum memberi jawaban pasti apakah akan membuka brand baru atau tidak. Nah, Hero Supermarket melebarkan sayapnya dan berubah menjadi Giant segmen hypermarket. Giant Hypermarket ini pertama kali dibuka di Indonesia pada tahun 2002, berlokasi di Villa Melati, Tangerang. Dengan adanya Giant Hypermarket, kebutuhan penduduk di beberapa kota di Indonesia terpenuhi. Namun dari segmen pasar, ada perbedaan target dari harga supermarket dengan Giant. Nah, ini tuh awal mulanya terbentuknya Giant. Nah, Hero Supermarket dibuka untuk pelanggan yang menginginkan atmosfer berbelanja yang nyaman dan pelayanan yang terbaik. Nah, Giant Hypermarket dibuka untuk mengakomodasi entusiasme publik untuk berbelanja dan pelayanan yang baik dan harga yang hemat. PT Hero Supermarket Tbk mempekerjakan lebih dari 13.700 orang dan melayani pelanggan di 558 gerai. Terhitung dari 30 Juni 2012, perusahaan ini telah mengoperasikan 43 gerai Giant Hypermarket, 130 gerai Hero, dan Giant Supermarket, lalu ada 241 gerai kesehatan dan kecantikan Guardian, dan 144 gerai Starmart. Cukup banyak sekali. Supermarket Giant akhirnya tutup, tetapi bukan karena maraknya bisnis online shop, tapi karena permasalahan organizing international PR, yaitu yang pertama. Nah,
belum adanya kepastian status pegawai Giant. Yang kedua yaitu aktivitas bisnis yang cenderung menurun. Dan yang terakhir yaitu pertanggungjawaban statement yang dilakukan pihak PR bahwa mereka ini ingin mempekerjakan karyawan supermarket Giant kembali. Tetapi hingga saat ini belum ada jawaban pasti dari pihak PR PT Hero Supermarket Tbk. Kapan untuk membuka brand baru tersebut? Seharusnya PT Hero Supermarket Tbk ini sudah menyiapkan antisipasi kebangkrutan dengan membuat brand baru yang dikatakan lebih fresh agar karyawan mereka merasa aman dan tidak diberi banyak harapan dari perusahaannya. Selain itu, jika memang supermarket Giant ini ingin dipertahankan, sudah seharusnya pihak PR untuk mengkaji atau melakukan riset lebih banyak mengenai inovasi baru yang diperlukan oleh masyarakat dan pelanggan tetap agar dapat menaikkan efektivitas bisnis yang mereka miliki gitu. Nah, boleh di next Adi. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke perspektif tulisan. Nah, berdasarkan opsi di atas, maka pendapat yang dikemukakan adalah Giant yang merupakan anak perusahaan dari PT Hero Supermarket Tbk yang menyediakan kebutuhan pokok rumah dan kantor yang berbentuk supermarket, swalayan, hingga hypermarket. Nah, salah satu solusi yang ditawarkan agar tidak terjadi kebangkrutan adalah mendorong peralihan penjualan offline ke online. Hal ini bisa dilakukan untuk menghindari penumpukan stok. Selain itu bisa juga dalam bentuk ekspor. Pengalihan fokus bisnis juga harus dilakukan untuk merespon turunnya popularitas format hypermarket agar tidak terjadi beban berlebih dari pengeluaran perusahaan. Dan juga untuk menaikkan pamor dari PT Hero Supermarket Tbk agar kembali dikenal oleh orang, tetapi dengan branding atau brand yang berbeda. Nah, untuk mewujudkan kesuksesan Giant dalam pembuatan metode penjualan online, maka peran dari Humas PT Hero Supermarket akan sangat krusial. Diharapkan pihak PR dapat meningkatkan nama, citra, dan engagement dari program kerja ini demi menarik berbagai perhatian masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan salah satu caranya dengan membuat promosi besar-besaran seperti dengan membuat iklan yang terkesan mewah dalam media-media elektronik dan cetak. Nah, hal terpenting untuk melaksanakan ini semua adalah bagian dari divisi public relations dan juga manajemen. Jika kedua divisi tersebut dalam perusahaan kurang bersinergi atau tidak memiliki koneksi berlebih, maka perusahaan tersebut akan kurang berjalan dengan baik. Apalagi jika kedua divisi tersebut melakukan miskomunikasi. Sudah dapat dipungkiri bahwa inti dari perusahaan tersebut akan kacau balau. Seperti yang dapat kita lihat dari contoh di atas yaitu Giant Supermarket, bahwa manajemen yang dilakukan oleh perusahaan mereka sudah cukup kuat. Akan tetapi karena divisi public relation mereka yang kurang baik, maka keseimbangan perusahaan di antara divisi menjadi goyang, sehingga mengakibatkan penurunan efektivitas perusahaan yang dapat berujung kebangkrutan. Boleh next, Aldi? Nah, berikutnya adalah kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dari paper kelompok 11 adalah hubungan masyarakat merupakan salah satu bagian penting dari cara perusahaan meningkatkan namanya. Hal ini karena PR berperan besar dalam melakukan proses marketing perusahaan, seperti mempromosikan merek, produk, atau layanan dari perusahaan itu sendiri kepada masyarakat. Terutama jika perusahaan besar yang sudah memiliki pamor tingkat internasional, yang pastinya pihak humasnya harus bisa menerapkan organizing international PR dengan baik. Faktor komunikasi dan promosi diharapkan bisa ditingkatkan efektivitasnya guna menjalin dan menarik perhatian masyarakat internasional yang pastinya lebih luas dalam international PR ini. Humas juga sebaiknya dapat mengetahui latar budaya dari berbagai negara sehingga penyampaian pesan dari komunikasi humas dapat sesuai dengan keserasian atau cocok dengan konteks budayanya. Dengan kesuksesan usaha dari PR ini, maka peluang kelancaran operasional perusahaan juga akan lebih besar. Peran PR menjadi fundamental seperti kasus yang kelompok kami angkat di atas. PR menjadi garda terdepan bagi perusahaan jika perusahaan tersebut memiliki atau sedang mempunyai masalah internal ataupun eksternal. Selain itu, PR juga yang bisa menggiring opini publik supaya perusahaan tersebut mendapat keuntungan dan nama yang besar bagi perusahaan mereka sendiri. Itu tadi adalah kesimpulan dari paper
kelompok 11. Nah, selanjutnya saran dari kelompok 11 ini adalah sebagai bagian dari era modern, kita diharapkan dapat memahami dan memiliki keahlian dalam mengorganisir public relation. Karena dalam memahami public relation ini juga pastinya tidak hanya bermanfaat kepada kinerja suatu perusahaan, namun juga bermanfaat sebagai ilmu mengekspresikan diri atau self-branding. Lalu juga selain untuk belajar di kampus ataupun universitas, kita juga dapat mengkonversikan pelajaran PR ini pada kehidupan kita sendiri dalam bekerja, dalam di rumah, ataupun dalam organisasi yang kita geluti. Seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Aldi. Baik, Abiu, terima kasih banyak atas pemaparannya. Jadi cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf atas kekurangan misal ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Jadi kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.